Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama Hafid Nurhuda, NIM PPG 952020846. Di sini saya mahasiswa PPG angkatan 1 Universitas Kristen Satyawasana Salatiga. Di sini akan melaksanakan praktek video uji kinerja pada hari ini tanggal 18 November tahun 2020. Demikian, terima kasih. Saya mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya sudah bisa hadir ya. Bagaimana kondisi keadaan kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah ya, semuanya mudah-mudahan Apa? ya, terima kasih, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tentunya, dan tentunya juga keluarga kondisinya sama ya, dalam keadaan sehat, dan tentunya kalian masih tetap semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai ya hari ini, kita buka dulu dengan berdoa. Oke, silakan salah satu untuk memimpin, mungkin Mbak Isnani ya, untuk memimpin berdoa. Silakan Mbak Isnani. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Isnani. Terima kasih sudah bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, untuk mengingatkan, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang terakhir ya, sebelum kita melaksanakan PAS. Nah, mengingatkan untuk absen, jangan lupa sudah mengisi semuanya atau belum absennya? Ada yang sudah Pak. Sudah. Ya, terima kasih ya sudah mengisi absen ya, karena nanti absen sebagai bukti kehadiran dan keaktifan kalian. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita juga tetap mengingatkan, ini mungkin di masa-masa terakhir sebelum kalian nanti melaksanakan PAS di semester ini, dan tentunya kalau ingatkan karena kalian sudah kelas 12, dijaga motivasinya, dijaga semangatnya. Yang mudah-mudahan Bapak berdoa kalian semuanya tentunya nanti dipermudah, nanti minimal di sini kalian tinggal sejengkah lagi sudah hampir nanti lulus ya. Jadi mudah-mudahan sebisa mungkin ya tetap belajar, tetap semangat ya, jangan pandang di sini putus asa walaupun di sini masih kita belajar secara daring ya. Oke, untuk selanjutnya kita hari ini akan mencoba membahas namanya lebih dalam ekstensi, konfigurasi ekstensi dan dual plan server SOSWIT. Masih ingat tidak pertemuan yang lalu? Masih ingat tidak pertemuan yang lalu?
Ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas apa? Tentang ekstensi dan dial plan server software. Dialpan server software. Oke, terima kasih Mbak Vivi, terus Mas Nafis ya, Mas Avandi, terima kasih sudah bisa di sini. Masih mengingat ekstensi, yaitu kita membahas ekstensi dan dialpan server software. Oke, untuk coba ekstensi apa masih ingat tidak Mbak Vivi tadi? Kita jawab ekstensi apa? Ekstensi label atau kode data lain. Misalnya ini 1 001. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Ya, masih semangat ya nih sampai ketawa-tawa Mbak Vivi. Tidak apa-apa Mbak Vivi. Ya, Mbak Vivi, intinya untuk ekstensi adalah seperti kode ya, seperti angka yang nanti kalau kamu punya telepon ya pasti punya nomor teleponnya. Oke, Mbak Vivi. Oke, sekarang Mbak Nurlanatul, siap Mbak Nurlanatul? Dialpen apa coba dialpen Mbak Nurlanatul? Masih ingat tidak dialpen di pertemuan yang lalu? Dialpan seperti routing panggilan antar koneksi untuk blocking nomor telepon. Oke ya, jadi di sini untuk mengkoneksikan dari ekstensi yang sudah ditulis nanti untuk bisa di blocking atau nanti bisa di routing gitu ya. Jadi intinya itu saling berhubungan. Oke, untuk selanjutnya nanti di materi ini kita di pertemuan hari ini ya kita akan mencoba membahas konfigurasinya ya. Akan kita coba kupas ya konfigurasi server dialpan dan ekstensi server software. Mohon izin Bapak untuk menampilkan presentasi terlebih dahulu. Masih belum kelihatan ya? Belum. Sudah Pak. Oh, ada yang sudah, mungkin sinyal juga ini ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat semua atau belum? Sudah Oke, Pak. terima kasih. Ya, kita mulai saja untuk presentasi hari ini. Ya, kita akan mencoba membahas konfigurasi ekstensi dan dialpan server software. Ya, nanti di sini kita akan masuk ke KD 4.10 ya, yang IPK-nya nanti adalah di sini di 4.10.1 sama 4.10.2. Setelah kemarin kita di pertemuan yang lalu kita membahas konfigurasi ekstensi server software dan di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi, jadi melakukan prakteknya ya. Nah, nanti harapannya di sini ada indikator yang mungkin harus kita capai ya, kalian bisa merancang sekaligus memodifikasi ya. Nah, tujuan pembelajarannya kita masuk ke nomor 4. Di sini ada kalian nanti jika sudah praktek dan mungkin mengamati dari guru, nanti saya demokan, terus nanti kalian diskusi ya. Kalian juga nanti bisa merancang server software di sini dengan softwarenya, nanti bisa untuk dikonfigurasi ya. Terus setelah mengamati praktek dan dari guru dan diskusi juga kalian diharapkan mampu memodifikasi perintah ekstensi dan dialpan dengan benar ya. Untuk aspek penilaiannya, nah di sini nanti ada 3 ya, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, nah, semuanya sama di produktif. Nanti nilai KKM-nya diharapkan kalian 80. Mudah-mudahan sekalian semuanya bisa melebihi dari nilai KKM ya. Untuk materinya nanti kita akan mencoba di sini membahas ada 4 yang nanti kita akan bahas, yaitu komponennya, terus konfigurasinya, terus nanti praktikum nanti kalian diskusi dan juga nanti mendemokan, dan nanti terakhir
ada refleksi yang mungkin minggu lalu setelah kalian coba instalasi ya, dan nanti kita coba nanti konfigurasi ya, kalian minimal nanti bisa memberikan refleksi mungkin kekurangan atau di sini ada kesulitan ya, atau ada yang kurang paham, bisa kita bahas di refleksi. Oke, nanti kita masuk ke poin 1. Di sini ada komponen server SourceFit ya, jadi nanti server SourceFit-nya ini ada istilahnya komponen yang kita harus penuhi ya. Di sini ada satunya adalah konten ya, konten. Di sini nanti berarti kumpulan, jadi nanti kalau kita nulis konten di atas, tapi yang ada di bawahnya itu termasuk ke dalam konten itu. Nah, misalkan di sini ada kelompok 1 ya, berarti nanti ini kita namakan konten. Nah, di bawahnya ini adalah nanti instruksi yang termasuk dalam konten tadi ya. Terus yang selanjutnya ada extension ya. Di sini extension adalah data akun yang digunakan akan dapat terhubung dengan server ya. Terus di sini extension di sini juga hampir sama dengan tadi konten, dapat berupa angka, huruf, simbol. Tapi ketika extension ini nanti bisa kita katakan nanti yang mungkin untuk panggilan ataupun nanti untuk dipanggil ya. Jadi kalau konten tadi sebagai identifikasi kelompok, nah extensionnya nanti mungkin usernya yang nanti akan kita coba panggil atau kita akan memanggil menggunakan user extension tadi ya. Terus ada lagi priority ya. Jadi ada perintah extend 999 ini sebagai extensionnya. Terus nanti satu lah, ini satu adalah nanti sebagai prioritinya ya. Jadi di sini untuk melambangkan nanti dialpen memerintahkan pada server SourceFit-nya dengan identifikasi priority ini ya. Nanti komen merupakan nanti sebagai kombinasi interaksi antara sistem operasi dan perangkat lunak untuk menghentikan perintah menjalankan tugas tertentu ya. Komen adalah aplikasi yang dijalankan di server SourceFit. Jadi nanti ya komen itu sebagai perintahnya. Jadi kita nulis tadi konten, menulis extension, jadi nanti juga menulis dia plan, dan nanti kita sebut sebagai komen ya. Parameter nanti mungkin sebagai tambahan ketika mungkin nanti ada extend, terus nulis extensionnya, prioritinya berapa ya. Nah, di sini mungkin ada parameternya untuk waktu, untuk user ya, seperti itu nanti untuk sebagai satu rangkaian ketika kita mencoba konfigurasi di extension dan jailbreak ya. Nah, kita coba nanti melakukan konfigurasi ya. Mungkin kalian kemarin sudah mencoba instalasi Asterix, terus mencoba mempraktekkan, dan kemarin sudah ada gambaran. Untuk tugas yang hari ini nanti kita akan coba ya, kalian membuat sebuah simulasi praktikum yang nanti untuk menghubungkan server Asterix-nya dengan swiper yang nanti sebagai softphone atau klien yang nanti untuk bisa saling komunikasi ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan dalam konfigurasi ekstensi dan dialpen ini. Nah, salah satunya adalah kalian mengkonfigurasi data akun ya. Mungkin ini saya coba share screen untuk ini ya. Saya coba share screen VirtualBox-nya. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, di VirtualBox tadi ya, mungkin ada beberapa hal yang diperhatikan. Kemarin ada yang mungkin menggunakan pengaturan beberapa karena kondisi jaringannya berbeda antara
satu kelompok dan kelompok lainnya ya. Nah, kemarin mungkin ada yang pakai bridge ya, ada yang pakai virtual host only ya, ada yang pakai internal ya, jaringan internal ya. Nah ini sebenarnya kalau kita bisa melihat ya, karena kita pakai virtual ya, kita pakai virtual, dan di sini nanti kalian akan menghubungkan ke perangkat yang tidak virtual ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau mungkin yang saya contohkan di video kemarin, saya di sini pakainya adalah bridge ya. Jadi ini saya memakai perangkat, jadi bridge itu kayak switch ya. Jadi dia sebenarnya kayak jadi jembatan perangkat lain gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan wireless ya. Terus nanti di sini dipasangkan ke jaringan virtualnya. Jadinya saya bisa komunikasi secara nyata dengan antara yang virtual dengan alat sesungguhnya. Ya, virtual host only juga sama sebenarnya. Kemarin juga di video yang lain ada beberapa yang menggunakan virtual host only. Jadi mungkin kalau kalian nanti mencoba, dan ini saya coba share yang saya screen layar semuanya. Ini Pak Guru akan mencoba mendemokan dari perintah yang mungkin nanti kita pelajari di konfigurasi dial plan dan ekstensi server SOSWIT ya. Nah, ini sudah kita rekrut. Mungkin nanti kalau kalian masuk sebagai user mungkin tambahkan SU ya, SU ya, nanti biar kalian sudah masuk ke mode ya. Oke, nanti untuk kita masuk yang extension, ingat perintahnya apa? Untuk yang extension perintahnya apa? Perintahnya adalah nano extension ya, config asterisk ya, extension .conf. Oke, nanti menuju yang paling bawah ya, terus nah di sini ada tulisan extend. Nah, yang di antara ini ya, si nano/etc ***extension.conf ya. Dan nanti ada perintah menuliskan ya kontennya dulu ya, kontennya dia masuk ke kelompok konten yang mana, baru nanti kita perintahkan extensionnya ya, priority-nya sama mungkin nanti parameternya, mungkin ada waktunya, ada nanti misalkan mau di hang up ya atau mau di dial ya, nanti itu sebagai parameter ya. Oke, nanti ketika kita masuk ke nanti di namanya apa, sip.conf itu apa? Itu berarti kita merintahkan apa di situ? Yang /nano/etc asterisk terus sip.conf. Itu perintah apa? Menambahkan user. Ya, menambahkan user. Balik. Ya, kita menambahkan user ya di situ. Untuk di sini kita bisa perintahkan akun secara umum dulu untuk nanti sebagai pengenal. Nah, untuk yang usernya mungkin kita mau buat user 2, berarti kita harus membuat di situ user 2 kali ya. Oke, itu sedikit
demonstrasi di konfigurasi support soswitnya. Ya, ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah menyelesaikan. Ya, nanti setelah kalian tadi diskusi ya, ini saya coba, mungkin dicoba Mas Afandi, kelihatan tidak? Afandi? Kelompok saya terdiri dari saya, Anissa Nurrahma dan Anita. Itu yang pertama yaitu login sebagai super user, yaitu dengan mengetikkan root, kemudian IP A. Apabila IP sudah ada di dalam layar tersebut atau di servernya, kemudian menambahkan file ISO yang ada di Debian agar dapat menginstal asterisk dengan perintah apt-get install asterisk. Kemudian saat menginstal asterisk itu terdapat kolom dialog Y atau N untuk melanjutkannya, maka pilih Y agar dapat melanjutkannya. Setelah memilih itu, ada request dari si instalasi servernya pada saat menginstal asterisk, ada untuk perintah memasukkan binary agar dapat melanjutkan penginstalannya. Setelah itu, setelah penginstalan selesai, selanjutnya menambahkan user account dengan perintah /etc/asterisk/sip.conf. Kemudian scroll sampai layar yang paling bawah untuk menambahkan sebuah perintah atau sebuah user yang akan digunakan pada saat di aplikasi Zoiper kliennya. Terus kemudian tambahkan extension admin user dengan perintah /etc/extension.conf. Kemudian scroll sampai layar yang paling bawah. Setelah itu masukkan perintah atau keterangan yang akan digunakan pada saat di Zoiper kliennya, seperti Bapak tayangkan tadi, yang terdiri dari orders, kemudian nama konteks, ekstensi, dan nomor dial gitu, SIP. Setelah selesai, maka simpan dengan Ctrl O, Enter, dan keluar dengan Ctrl X. Setelah selesai semuanya, maka restart paket yang telah dikonfigurasi dengan perintah /etc/ini.d/asterisk/restart. Maka akan terdapat sebuah tampilan. Apabila tampilan tersebut berhasil atau konfigurasi tersebut berhasil, maka akan muncul tulisan objek yang terdiri username, misalnya yang punya saya yaitu username 10.10.10.03. Kemudian passwordnya itu yang tadi di konfigurasi server asterisknya itu secret, Pak. Secretnya itu bebas, terserah kalian yang kalian setting. Waktu punya saya yaitu 123456. Kemudian setelah itu masukkan hostname. Hostname yaitu IP yang ada di server yang disetting tadi. Misalnya punyanya saya 192.168.8.11. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya yaitu skip. Terus tunggu sip UDP itu berwarna hijau atau font agar dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila sudah hijau, maka klik finish. Untuk pengujiannya, untuk pengujian apakah telepon tersebut tersambung atau tidak, maka gini, klien 1 mencoba memanggil si klien 2 dengan mengetikkan username dari klien 2. Apabila panggilan tersebut berhasil, maka sudah berhasil Pak itunya, konfigurasi dari si kliennya, Pak. Oke, terima kasih ya Mas Afandi atas presentasinya. Baik, ada yang
mau di sini bertanya dari presentasi kelompoknya Mas Afandi, silakan. Mungkin Ada, Pak. dari presentasi. Oke, silakan Mbak Devinda, silakan. Apakah untuk konfigurasi extension com 101003 Itu boleh sama antara PC Iya, Pak. laptop 1 dengan PC laptop 2. Ya, silakan Mbak Devinta. Itu ya tidak boleh, karena sebagai identifikasi dari si kliennya itu, nomor itu sebagai untuk satu nomor saja, untuk satu klien. Karena kalau sama, server tidak mengetahui atau tidak dapat mengidentifikasi siapakah yang dipanggil oleh lain-lainnya itu. Seperti itu Mbak Devinta. Oke, Mbak. Sudah jelas? Mbak Devinta. Sudah jelas, Pak. Terima kasih ya, Fandi. Oke, terima kasih Mas Afandi, Mbak Ya. Devinta. Ya, sudah Sama-sama. mewakili kelompoknya. Ya, sangat bagus sekali diskusi Mas Afandi dan Mbak Devinta. Ya, mungkin untuk selanjutnya Ya, kita Pak. sudah di penghujung pelajaran hari ini. Ya, intinya Bapak simpulkan ya. Jadi ketika antara dial plan dan extension itu di situ harus sinkron atau harus di sini sama ya. Jadi ketika nanti kita konfigurasi di klien atau di server, minimal konfigurasi akun usernya dengan nanti di dial plan-nya ya, itu perintahnya juga harus diperhatikan harus sama ya. Misalkan kalau kita butuh dua ya, berarti dua klien di situ disposisikan jangan sama untuk extensionnya ya, itu karena itu sebagai kode atau nomor telepon yang akan kita panggil. Oke, untuk selanjutnya kita sampai di penghujung pembelajaran, tapi sebelum nanti kita tutup ya, ini untuk refleksi semuanya ya. Jadi apa yang sudah kalian diskusikan, sudah kalian praktekkan ya, di sini tentunya banyak cerita, banyak hambatan, hanya di sini banyak ilmu yang kalian dapatkan. Saya mohon untuk mewakili kelompoknya, mungkin Mbak Tita ya, untuk mencoba mempresentasikan hasil refleksi dari kelompoknya. Silakan Mbak Tita. Perkenankan, saya Tita Nurhayat, perwakilan dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil refleksi kelompok saya. Hambatan yang dialami dalam pembelajaran kali ini yaitu pada saat praktikum kurang persediaan peralatan seperti laptop. Oke. Pada penginstalan Debian membutuhkan waktu lama. Banyak kata-kata dan konfigurasi yang baru didengar sehingga sukar untuk dimengerti. Untuk materi yang belum dipahami mengenai konfigurasi pada PC server dan asterisk, kemudian prinsip kerja, ekstensi, dan dial plan pada server SOSWITCH. Kemudian hal yang menarik pada pembelajaran kali ini yaitu dapat berkomunikasi menggunakan IP. Ya, terima kasih ya Tita sudah mewakili kelompok 9 untuk merefleksikan dari pembelajaran yang di sini kita membahas ekstensi dan dial-plan server SOSWITCH ya. Bagus sekali. Terima kasih. Tentunya hambatan-hambatan dan mungkin materi yang menarik di sini dari kelompok yang tadi sudah paparkan ini menjadi sebuah mungkin dalam cerita kita daring ya. Jadi ketika kita daring memang banyak kesulitan, apalagi kalau kita sampai di sini harus
praktek, tetapi dengan semangat, dengan di sini kalian keinginan yang kuat untuk mempelajari materi di sini, artinya hambatan itu menjadi istilahnya jadi bisa diselesaikan ya. Terima kasih semuanya untuk semua kelompok yang di sini sudah sangat bagus sekali untuk di sini mempelajari ekstensi dan dialogkan sosmed, dan sudah Bapak lihat hasilnya dari video-video yang mungkin tadi sudah masuk di Google Classroom ya, intinya sudah sangat bagus ya. Oke, untuk mengingatkan juga sebelum nanti Bapak tutup ya, nanti ada evaluasi ya, mungkin nanti Bapak tunggu untuk malam nanti yang untuk bisa dikerjakan nanti sebagai evaluasi mandiri, tugas mandiri untuk bisa kalian nanti kerjakan di Google Classroom ya. Itu sudah saya sisipkan di Google Classroom, silakan nanti dicek di Google Classroom-nya. Ya, untuk sebelum kita tutup mengingatkan, dan untuk pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di pelajaran teknologi layanan jaringan. Tentunya Bapak secara pribadi ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap semangat ya untuk persiapan pas besok. Semangat ya, harus belajar. Mudah-mudahan intinya Bapak berdoalah kalian sebagai penerus Bapak nantinya ya, untuk nanti bisa terpenuhi cita-citanya seperti itu ya. Oke, sebelum ditutup ada yang bertanya, mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, cukup. Mungkin Mbak Isna ini untuk coba menutup doa. Silakan Mbak Isna ini memimpin teman-temannya. Iya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Isna ini. Mudah-mudahan doa yang tadi kita panjatkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melaksanakan pembelajaran ini bisa menjadi sebuah manfaat bagi kita semuanya. Oke, tetap semangat, tetap 3M ya, untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke ya, terima kasih. Mencuci tangan. Ya, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.